Sebuah film yang sudah terbukti disukai banyak orang, terutama bagi para doyaners film psikopat yang haus dengan adegan-adegan menegangkan. Hai, bareng Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menjanjikan review film terbaik untuk kalian simak. Di tahun 2008 pernah rilis sebuah film psikopat yang berjudul The Stranger. Masih ingat dong? Nah, di tahun 2024 ini film yang laris tersebut di remake dan dibuat menjadi trilogi. Dan untuk kali ini, Clipper akan ngasih klip dan review sequel pertama dari film The Stranger. Buat yang penasaran, tonton sampai habis. Subrek udah lah ya, dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana kawasan terpencil di negara Amrik ketika seorang sales penghemat listrik sedang kabur dari sekelompok orang bertopeng yang ingin menghabisinya. Faktanya di Amrik sana setiap tahun 1 juta lebih orang meninggoy akibat tindak kekerasan atau bahkan pembunuhan secara acak. Bahkan 26,3 detik dari sekarang. Nah, sekarang ini nih, itu sudah pasti ada yang tewas akibat dibunuh. Dan inilah salah satu kisah nyata dari kelakuan para psikopat yang suka menghabisi orang secara acak. Kemudian kita beralih ke sepasang kekasih yang akan berlibur ke salah satu kawasan terindah yang berada di daerah Oregon. Di mana momen liburan ini dalam rangka merayakan hari jadi hubungan mereka yang kelima. Si cantik Maya pun gak nyangka hubungannya bakalan awet dan bisa bertahan hingga 1 periode pilpres. Tapi karena perjalanan masih jauh, si pacar bernama Ryan mengajaknya untuk ngisi perut dulu. I love you. Are you okay? I'm fine. Hampir saja kelakuan mau adu paruh mereka berakhir dengan adu banteng. Kejadian ini membuat Ryan benar-benar kaget hingga penyakit bengeknya pun akhirnya kumat. Shit, no signal. Rupanya rencana Ryan yang ini nyari tempat makan malah membawa mereka ke daerah yang susah sinyal. Tapi tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah desa terpencil di pelosok kota Oregon. Sampailah mereka di satu-satunya resto di kota yang berpenduduk kurang dari 500 orang ini. Tapi anehnya, orang-orang di tempat ini begitu kepo akan keberadaan orang asing seperti Maya dan Ryan. Hi all, my name's Shelly. Pelayan cantik bernama Sally menyambut mereka dengan menawarkan menu andalan berupa daging celeng empuk hasil budidaya warga lokal. Tawaran tersebut tentu saja membuat Ryan langsung memesannya. Hitung-hitung tuang raos mumpung lagi merayakan ultah hari jadiannya. Mendengar ada yang ultah, para pengunjung lain memberi mereka selamat. Terlebih pasangan ini pun merasa punya teman karena sama-sama pendatang di kota ini. Well, right now I'm just waiting on my turkey melt. Singkat cerita, perhatian Ryan tertuju ke sebuah info orang hilang yang tak lain adalah si pria di awal film tadi. Lalu Sally menceritakan bahwa sales tampan itu memang dikabarkan menghilang setelah makan di restoran ini. Meskipun terdengar serem, Maya dan Ryan terlihat bodoh amat karena mereka akan segera pergi dari kota yang terpencil ini. Take the key out of your pocket and try it again. Entah apa yang terjadi, mobil yang tadinya lanjai tiba-tiba gak bisa menyala. Allahu Akbar! Ryan benar-benar kaget saat si kang bengkel tadi ujug-ujug menawari bantuan. Singkat cerita, para kru bengkel katanya perlu 2 hari untuk memperbaiki mobil Ryan. Terlebih mereka harus pinjam alat dulu dari bengkel Jaya Abadi Motor yang berada di kota. Kemudian Sally menyarankan mereka untuk menginap dulu di sebuah kabin milik temannya yang seorang pemburu dan kebetulan sedang kosong. Mendengar tawaran tersebut, Ryan curiga jika semua ini adalah settingan atau jebakan begal. Mengingat para kang bengkel ini terus memperhatikannya sejak tiba di daerah ini. Tapi bagi Maya itu malah cuma perasaan Ryan saja. Hingga ia pun menerima tawaran Sally untuk menginap sampai mobil Ryan selesai diperbaiki. Setibanya di depan kabin, Maya tak menyangka tempat yang ia sewa ternyata bagus juga. Bahkan di kabin ini terparkir 1 unit CB badak yang bisa Ryan gunakan untuk menyusuri kebun. I actually like this so much better though. Let's check it out. Fridge is out. Get them while they're cold. Saat tahu kulkas di kabin matot, Maya berniat menghubungi si pemilik agar mengirimkan orang untuk memperbaikinya. Namun tanpa ia sadar, seseorang sedang mengintainya dari semak-semak.
Do you hear that? Selang beberapa saat, mereka menikmati kesunyian sembari nyekek botol AO. Mereka pun bersyukur karena sejauh ini hubungan mereka adem ayem dan tidak awet rajet seperti teman-teman Maya. Dan ya, kalau sudah begini, suasana sepi membuat pasangan belum ijab kabul ini melanjutkan kebersamaan ke jenjang yang lebih hot. Is Tamara here? Ryan jelas heran melihat tamu yang sok-sok misterius sambil menanyakan orang yang bernama Tamara. I think you have the wrong home. Lalu karena tak mendapatkan jawaban, wanita ini pun akhirnya pergi begitu saja. That was weird. Setelah gagal beraduk songkol di ruang dapur, mereka menggantinya dengan mode rebahan yang penting bikin happy. Tapi tak lama kemudian, penyakit bengek Ryan tiba-tiba kumat. Shit. Lalu ketika akan menggunakan inhaler, Maya baru sadar jika benda tersebut masih tersimpan di dalam mobil. Karena keadaan ini, Ryan berniat untuk kembali ke bengkel, menggunakan motor milik si pemburu. Lalu ia meminta Maya untuk menunggu selama dirinya pergi ke bengkel. Setelah kepergian Ryan, Maya mengisi waktu dengan picean bersama teman gibah setianya. Ia pun menceritakan pengalaman menyenangkan tinggal di kabin yang jauh dari hingar-bingar kota. Ryan? Is Tamara here? Rupanya si wanita misterius tadi kembali datang dan lagi-lagi menanyakan orang yang bernama Tamara. Maya bingung dong, padahal ia sudah jelas menyebut tidak kenal dan cuma tamu di kabin ini. Tanpa Maya sadari, kini telah bertambah satu orang asing lagi yang berhasil masuk ke dalam kabin. Sementara Maya kini sudah masa bodoh akan si wanita yang terus nanyain orang yang sama sekali tidak ia kenal. Saat dirinya sedang diteror, Maya mencoba menghubungi pacarnya. Tapi sialnya, HP Ryan malah gak aktif. Kemudian ia lanjut mengirimkan pesan suara berharap Ryan tahu bahwa wanita yang tadi terus mendatangi kabin. Dirasa wanita yang tadi sudah pergi, Maya yang mulai kena mentol berusaha menenangkan diri dengan nyapit bako happy. Tak lupa juga ia nyetel tembang kenangan, berharap keadaan horor ini berubah menjadi suasana retro yang menyenangkan. Kang Bengkel terlihat kesal akan perbuatan Ryan yang asal main ngambil tanpa memberitahunya. Sikap galak pria ini pun membuat Ryan jadi takut, hingga ia pun buru-buru pergi dan lanjut jajan makanan seperti permintaan pacarnya. Kembali ke kabin, ketika Maya berusaha mencairkan suasana yang terus membuatnya ketakutan. Ia pun mencoba untuk tidak peduli saat mendengar suara gedebrak-gedebruk mirip kawanan tikus lagi tawuran. Saat listrik tiba-tiba matot, Maya yang ketakutan parah mencari si kring yang entah berada di mana. Selama itu pun para stranger tadi terus mengganggu Maya dengan membuat suara-suara gaduh. Maya merasa yakin kemes bertopeng barusan adalah si wanita misterius yang tadi. Terlihat Maya pun cuma bisa pasrah saat menyangka sosok bertopeng itu sedang mendatanginya. Okay. What's wrong? Maya yang sedikit merasa lega menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi. Sementara Ryan terlihat heran karena setibanya di kabin, ia tidak melihat orang lain.
Ketika semuanya kembali normal, Maya tidak habis pikir dengan si wanita misterius yang sudah nekat masuk ke dalam kabin. I know what happened. Is that what you saw? Akan tetapi Ryan menganggap semua itu cuma halu akibat kebanyakan nyeruput alkohol dan ngisep bako happy. It's pitch black. So sick. The girl. Saat ketakutan Maya akhirnya terjawab, Ryan yang mulai emosi meminta penjelasan atas kelakuan gaje wanita asing ini. Tapi daripada menjawab, si wanita bertopeng malah kabur begitu saja. Meskipun masih terlihat aneh, pasangan ini akhirnya bisa merasa lega. Kemudian Ryan mengajak Maya untuk makan malam daripada mikirin orang asing yang gak jelas. Padahal seperti yang kita tahu, mereka adalah komplotan psikopat di awal film tadi. You got the car back by Maureen. Maybe we should factor in a little bit of time. Mereka auto panik melihat bangkai ayam yang sudah tergantung, hingga Ryan pun menganggap teror wanita tadi kini sudah benar-benar serius. Lalu di tengah kepanikan, Ryan mengajak Maya untuk menutup semua pintu dan jendela. Ryan dan Maya yang sudah terpojok kebingungan bagaimana cara untuk bisa kabur dari kabin ini. Apalagi para psikopat itu kini sudah berjumlah 3 orang dan semakin brutal. Entah apa sebenarnya yang diinginkan ketiga psikopat itu. Karena setelah menunjukkan diri, si sosok bertopeng malah pergi begitu saja. They're gone. Dirasa kekacauan sudah berakhir, Ryan mengajak Maya untuk mencari bantuan menggunakan motor. Rupanya si pria bertopeng sengaja ingin menjebak mereka agar tetap berada di tempat ini. Sementara Maya dan Ryan malah kembali ke kabin daripada kabur melewati hutan. Lanjut Ryan pun mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Tapi tiba-tiba mereka mendengar para psikopat sudah kembali ke dalam kabin. Saat para psikopat menikmati alunan musik, Maya dan Ryan berusaha kabur dengan melewati jalur basement. Teriakan Maya rupanya terdengar oleh salah satu psikopat. Terlihat mereka pun ketakutan karena psikopat ini berada tepat di atas mereka. Dirasa keadaan sudah aman, tiba saatnya Ryan untuk mencabut paku yang masih nyocol di tangan pacarnya. Setelah berhasil menahan teriakan, mereka melanjutkan perjalanan di jalur sutranya para tikus. Setelah berhasil meninggalkan kabin, mereka lanjut mencari senjata. Kali aja di kabin yang ini si pemburu menyimpan koleksi senjatanya. How's your ankle? It's fine, I can take it. No guns. Tak ada senapan, balincong pun jadi. Ryan pun akan menggunakan peralatan bertani ini untuk berjaga-jaga selagi kabur melewati hutan. Namun karena cekernya masih sakit, ia meminta waktu sebentar untuk beristirahat. Tapi seperti yang sudah kita lihat, di tempat ini sudah ada salah satu psikopat yang sedang mengintai mereka. Lalu ketika melihat sebuah tangga, Ryan berniat untuk menuju lantai atas dan lanjut mencari senjata yang lebih serius. Anything? Tepat pada waktunya, Ryan berhasil mengusir para psikopat. Ryan pun bisa sedikit merasa lega setelah menemukan sebuah senapan plus beberapa peluru. Lalu mereka memastikan para psikopat itu pergi sebelum mereka bisa kabur dengan leluasa.
Mendengar suara kolotrak dari arah teras, mereka yakin jika itu pasti para psikopat yang tadi. Stay here, okay? What does that mean? You got him? Did you kill him? Hey, where's his mask? Maya benar-benar kaget melihat orang yang dijodoh Ryan ternyata bukanlah psikopat bertopeng. Hingga mereka pun menduga jika pria yang sudah tewas ini adalah si pemilik kabin yang baru datang. Waduh, Ryan yang tadinya sudah merasa keren, kini berubah jadi menyesal parah. Ya, tapi karena sudah terlanjur, mereka pun lanjut kabur menggunakan mobil si pemburu. Come on. Get the shotgun, give me the shotgun. Saat ceker Ryan kejepit, ia menyuruh Maya untuk kabur duluan melewati hutan. Sementara itu, ia akan menahan psikopat bertopeng yang terus melakukan serangan. Ryan terlihat panik karena psikopat malah mengejar Maya ke dalam hutan. Lalu ia berusaha melepaskan kakinya yang masih nyantol ke tahan bodi mobil. Di tengah pelarian Maya yang melelahkan, ia kesal karena psikopat kewes terus mengejarnya. Lalu ia mencoba bersembunyi di bawah tumpukan dedaunan. Saat psikopat kewes pergi, Maya bergegas menghubungi polisi mumpung ada sinyal. Namun tanpa ia sadari, tempat ini adalah lokasi kematian si Sales tampan. Saat Maya shock melihat bangkai manusia, panggilan yang kembali terhubung membuat pihak kepolisian bisa dengan mudah melacak keberadaannya. Lalu sambil menunggu bantuan datang, Maya berniat untuk mencari tahu nasib pacarnya. I'll go, you cry. Di tengah kelakuan para psikopat yang entah maunya apa, Ryan terus mencari Maya yang sebenarnya sedang diseret menuju kabin. Meskipun stok pelor tinggal sedikit, Ryan gak bakalan gentar menghadapi para psikopat itu. I got you. Akhirnya Ryan berhasil membuat salah satu psikopat tak berkutik. Namun ketika Ryan menanyakan tentang Maya, psikopat ini jelas tidak tahu karena pacar Ryan itu tertangkap oleh temannya. Tapi meskipun sedang ditodong, wanita ini terlihat tidak takut. Malahan ia menantang Ryan untuk segera menjedornya. Singkat cerita, Ryan tersadar saat dirinya sudah disekap bersama Maya. Terlihat Maya pun menyesal, karena akibat menerima tawaran si Sally rencana liburan mereka malah seperti ini. Lalu di tengah kesedihan mereka, Ryan melamar Maya meskipun hanya bermodalkan kata-kata. Will you marry me? I love you too. Setelah menusuk Ryan, kini giliran Maya yang jadi target kelakuan dajal para psikopat ini. Sementara Ryan yang lagi merasakan perih-perihnya berusaha membuat Maya tegar saat kondisi mereka sudah berada dekat dengan Tuhan. Ketika Ryan akhirnya tewas, Maya tidak habis pikir apa dosa dirinya hingga diperlakukan seperti ini. Lalu salah satu psikopat menjawab, Because you're here.
Saat sirine polisi terdengar, ketiga psikopat ini bergegas pergi sebelum ketahuan. Dan seperti biasa, para polisi penindapan sumping saat semuanya sudah terlambat. Namun satu hal yang berarti dari kedatangan para polisi ini, Maya akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Di malam berikutnya, Maya yang sedang mendapatkan perawatan ternyata masih saja diincar oleh para psikopat. Ending yang tentunya bikin kesal ketika nasib para korban berakhir tragis, para psikopat malah hidup bebas dengan bahagia. Tapi tenang guys, terlepas dari banyak hal yang masih belum terjawab, jangan terlalu baper karena kisah film The Stranger ini masih sequel pertama. So, mari sama-sama kita tunggu sequel kedua dari film ini. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. There's something that'll give you relief.